Cuman sudah sekolah kali ya. Apanya itu? SK. Sedemikian effort yang dikerahkan untuk mengikuti ajang Pai Award itu, apa yang didapat oleh Pak Ustadz Yasin di level provinsi tadi? Awardnya berupa apa itu? Ini ya, kalau berupa benda itu ada apa namanya, selempang apa mas? Selempang kayak gini? Oke, selempang lah. Selempang, terus ada piala, ada piagam, Piagam. Terus dan uang pembinaan uang pembinaan berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, monggo di support channel ini dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Ulasah. Assalamualaikum Yasin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Yasin ini kan juara 1 ya. Juara satu Pai Award. Pai Award. Bener. Kategori literasi Al-Quran. Kategori literasi Al-Quran di tingkat provinsi. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, Pak Yasin ini kan dulu penyuluh agama non PNS ya? Ya betul. Coba ceritakan dulu kisah kok bisa menjadi P3K Pai. Pada waktu itu kan tahun 2022 itu ada pengumuman pengangkatan yang cukup besar waktu itu untuk Sumatera Selatan, kurang lebih berjumlah 433 formasinya untuk Pai tapi non kependidikan. Itu kependidikan. Ya, dengan ketentuan pengabdian di atas 2 tahun, terus kemudian memiliki SK yang resmi lah ya dari provinsi, dengan masa kerja minimal 2 tahun, terus ada laporan kinerja yang memenuhi standar. Di situ juga ada tuh penilaian yang artinya walaupun mereka non kependidikan nggak otomatis lulus karena tetap menggunakan jalur seleksi. Pada saat itu kebetulan yang pelamar itu nggak mencapai 400 dari formasi 433 itu. Dan ternyata pelamar pada saat itu dengan kondisi formasi yang kurang tadi tetap nggak lulus karena memang selektif kemana gitu. Standarnya tinggi. Ya standar. Sebenarnya nggak tinggi. Sangat menurut saya malah paling rendah waktu itu untuk penyuluh agama. Penyuluh agama, kedua penghulu itu grade-nya paling diberi paling ringan lah oleh pemerintah itu. Paling mudah. Karena selain penyuluh agama itu di atas 180. Sementara penyuluh agama dan penghulu itu cuma 180 nilai. Apa itu passing grade-nya? Passing grade yang teknis teknis. Kan itu ada 3 penilaian itu. Iya. Teknis, terus kemudian yang terakhir itu wawancara itu hanya 24 nilai passing grade-nya itu. Nah itu yang paling kecil aku waktu itu, tapi ya walaupun kecil di atas 24 nilaiku. Alhamdulillah, bahkan sudah ada upaya maksimal waktu itu dari Kemenang itu untuk mereka yang mungkin kurang memenuhi itu diadakan tes wawasan kebangsaan. Tapi ya sedikit yang tertolong oleh itu karena memang tidak mencukupi nilai global dari keseluruhan. Jadi singkat cerita lulus lah itu. Lulus. Alhamdulillah pada waktu itu lulus. Terus kemudian pada bulan Agustus tanggal 15 kami dilantik. 2023. Artinya belum sampai setahun ya status P3K. Belum. Ini bulan 6 ya? Ya. Ya setahunnya kurang 7 ini. 7. Yang 7. Berarti kurang 1 bulan setahun. 1 bulan ya. Berarti waktu itu banyak juga nggak ikut kali ya dari Pai non PNS waktu itu ya? Waktu itu dari Pai non faktor pendidikan tadi. Faktor linear pendidikan memang ada yang mempengaruhi, tapi ada juga yang memiliki
apa ya, Nggak ikut. memilih nggak ikut, memang memilih nggak ikut karena apa itu, pengabdian. Ada yang berpendapat bahwa pengabdian melalui penyuluh itu mereka nggak harus apa Status. nggak harus berstatus gitu, sehingga dia memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala gitu. Mungkin faktor umur juga kali. Enggak kan, enggak. Kenapa? Karena P3K itu maksimal itu 1 tahun sebelum pensiun bisa masuk. Wih, Bahkan kemarin teman saya itu ada yang terangkat P3K baru 6 bulan dia langsung ngajukan pensiun karena memang waktunya cuma 6 bulan dia. berapa pensiun umur P3K itu? Kalau untuk yang ini yang apa penyuluh yang 3A itu apa 9 apa 3A ya, itu 58. 58. Jadi waktu itu waktu apa ya istilahnya, waktu pemberian materi tentang juknis ke kitab apa ya, diklat. Itu tuh ada yang kawanku satu ruangan itu yang sudah berumur 57 2 bulan. Apa 2 bulan apa? 57 6 bulan. Jadi kurang 6 bulan lagi dia pensiun. Nah, pada saat tiba 6 bulannya itu kalau nggak salah beliau sudah mengurus apa, mengajukan pensiun. Yang lulus P3K tadi. Yang lulus P3K tadi. Kalau Pak Yasin berapa umur sekarang? Saya sekarang 46. Waktu terangkat kemarin masih apa ya 46 ya. 77 bulan 11. 2003 bulan 9 bulan 8. Belum 40. Belum ya. 45 waktu itu. Cuman sudah sekolah kali ya. Apanya itu? SK. Itu ya, pada akhirnya status itu memudahkan kita untuk mengolahkan. Iyalah. Yang penting disyukuri. Oke lah Pak Yasin ini kan kita dapat informasi belum setahun menjadi P3K PAI, kemudian katakanlah diutus mewakili kabupaten untuk ikut pada ajang PAI Award ya. Iya. Kategori literasi Al-Quran. Kemudian juaralah di provinsi. Coba ceritakan proses awalnya. Kok bisa ikut tuh gimana? Gimana ya? Sebenarnya pada saat itu yang diminta untuk ke sana itu bukan saya, tapi Pak Ketua kami, Ketua IPARI, Pak Raufik. Tapi karena Pak Raufik memiliki acara yang sama pentingnya, dan kemudian karena Pak Raufik juga sudah pernah dikirim, sehingga Pak Raufik itu memberikan kesempatan kepada yang lain agar memiliki pengalaman yang sama yang dimiliki oleh Pak Raufik. Sehingga pada saat itu Kemenak melalui Kasih Bimas memerintahkan saya untuk berangkat, karena memang kebiasaan saya nggak pernah saya kok ditugaskan kemana dengan alasan apa, itu nggak pernah saya menolak. Saya selalu berangkat. Pokoknya begitu ada perintah Berangkat. Pak Yasin, kita besok ke sana ya, siap. Nah untuk di kabupaten itu apa, untuk menjalankan tugas sebelum saya berangkat itu saya minta petunjuk. Kira-kira apa yang harus saya siapkan, terus kemudian apa tuh materi atau apa itu saya minta petunjuk kepada beliau yang memberikan tugas itu. Memang agak sedikit memerlukan keberanian untuk menjalankan itu, karena dengan waktu sekian hari saya harus membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu ada ketentuannya di sana, minimal 15 halaman, maksimal 20 halaman. Terus kemudian membuat video YouTube, itu pun ada ketentuannya, maksimal 4 menit. Dan saya minta tolong kawan untuk, karena keterbatasan sarana yang saya miliki, saya tetap mengupayakan demi membawa nama kabupaten aku, Kemenak aku. Pokoknya jangan sampai lah kepercayaan yang sudah diamanahkan ke saya ini tidak membuahkan hasil yang menyenangkan. Video itu menggambarkan keseharian atau apa itu? Video itu memuat profil saya, profil sebagai profil peserta. Terus kemudian di dalam video itu juga memuat kinerja peserta. Terus kemudian Keseharian mungkin? tidak ada di sana. Ya keseharian mungkin hanya sebatas sekilas lah. Gitu. Terus kemudian perjalanan petugas tadi dari rumah ke kantor, dari rumah ke jamaah,
pokoknya sirkulasi perjalanan yang menunjukkan bahwa si peserta tadi itu memang memiliki kompeten di bidang itu. Berapa menit durasinya itu? 4 menit cuman. 4 menit. 4 menit. Oke, selain dari karya ilmiah, video, apa lagi tuh? Itu kita harus melampirkan profil kinerja selama 2 tahun terakhir. Oke. 2 tahun terakhir. Dan apa ya? Banyak lah itu. Pokoknya saya siapkan modal untuk beli HVS itu 1 rim habis. Kebetulan kalau tinta print dan sebagainya saya Ya. nompen di KU. Jadi kalau untuk literasi Al-Quran itu apa yang tema yang dibahas di karya ilmiahnya apa? Literasi Al-Quran itu kan begini, itu kan peningkatan literasi Al-Quran. Sebenarnya kalau kata literasi itu sendiri adalah beban yang diberikan atau tugas yang diberikan kepada objek tadi, judul tadi, bahwa kita itu mampu memberikan materi wawasan kepada binaan, bahwa binaan itu targetnya bisa membaca dan menulis. Oke. Bahkan sebenarnya yang lebih mendalam lagi, bisa membaca, menulis, dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sehingga kita sebagai orang yang menjalankan tugas dalam kategori literasi Al-Quran itu, tajwid itu bukan hanya kenal, paham, harusnya paham. Terus untuk hot itu juga kita harus bisa memberikan edukasi kepada mereka cara menulis yang benar, baik itu membedakan antara mim dan ha misalnya, atau ha dengan ha misalnya. Itu harus benar-benar dikuasai, tidak bisa kemampuan yang instan, karena nggak mungkin kita memberikan arahan kepada mereka sementara kita sendiri kemampuannya hanya setengah. Oke. Pak Yasin ini juara satunya di kategori literasi, peningkatan literasi Al-Quran. Juara satu di level provinsi. Ya. Sehingga bersama 8 kategori yang lainnya tadi dikirim ke nasional gitu. Ya, dikirim ke nasional. Namun sebelum ke sana kan ada beberapa seleksi dari panitia nasional, itu diantaranya adalah akurasi dari karya tulis ilmiah. Akurasi Dengan karya tulis ilmiah itu. Akurasi ini maksudnya apa nih? Jadi karya tulis ilmiah itu menerangkan apa? Ya. Terus kemudian praktek si peserta tadi seperti apa? Dilihatnya seperti itu. Sehingga kalau itu katakanlah hal yang biasa, itu tidak masuk nanti di sana di kategori. Ada sih, banyak sih ketentuan yang lain. Misalnya, oke lah, karya tulis ilmiah itu menunjukkan akurat dengan kinerja peserta. Terus kemudian juga ada hal yang baru yang dilakukan oleh peserta itu, memang benar-benar ada nilai peningkatannya misalnya ya, tapi peserta itu kurang dikenal atau tidak ada mendapat followers yang banyak atau mendapat dukungan yang banyak, itu juga menjadi kegagalan ini. Jadi seleksi nasional itu pokoknya sifatnya universal, semuanya menjadi titik penilaian yang tidak tidak bisa dianggap ringan antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang kemarin yang dinilai panitia itu adalah yang diberikan oleh panitia. Maksudnya? Jadi link itu memang sudah khusus dibuat oleh panitia untuk sebagai bukti bahwa peserta ini itu benar-benar melakukan kinerjanya gitu loh. Link itu berupa apa isinya? Berupa ya data peserta, data yang mendukung itu, dukungan ya. Ini data dukungan terutama. Data dukungan, terus kemudian siapa yang didukung, terus kemudian support dari yang mendukung itu seperti apa penilaiannya. Terus yang mendukung dengan yang didukung itu kenal melalui media apa? Apakah kenal memang karena kolega atau memang kenal karena profesi yang lain, atau memang kenal karena kinerja dia? Kenal karena dulu, atau kenal dengan karena, kalau saya kan kebetulan banyak yang kenal itu karena rutinitas saya untuk menulis khutbah lah minimal, walaupun sebenarnya opini juga saya sering membuat, tapi itu tidak serta-merta dengan itu kemudian saya menjadi nominasi yang terbaik, karena ada link lain ya. Jadi link itulah yang nanti diberikan kepada peserta untuk peserta kemudian menarik
menarik dukungan, simpati, menarik simpati ya. Oke. Nah, tereliminasi di tingkat nasional itu oleh karena dukungan tadi minim. Di antaranya karena itu. Tapi saya yakin bukan semata-mata itu saja. Bukan semata-mata itu saja. Karena ya Berapa persen tuh ngaruhnya kalau untuk dukungan? kalau tidak salah dukungan itu 35%. 35%. Terus karya tulis ilmiah 35%. Video itu berapa ya? Pokoknya video sama nanti yang terakhir waktu presentasi di sana. Presentasi di sana. Oke, artinya untuk di level provinsi tadi menjuara 1, dikirim ke nasional dan tereliminasi. Tereliminasi betul. Ya, ini menjadi pengalaman yang bagi Iya. Pak Ustadz Yasin, pengalaman apa nih yang dirasakan ini? Pengalaman menurut saya yang jelas dengan adanya Pi Award ini kita termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang selama ini menjadi tugas kita ini itu lebih terobsesi ya, lebih terdorong gitu lah untuk melakukan bahwa ketika kita hanya melakukan hal yang biasa itu tidak akan ada penilaian yang luar biasa ya kan? Dan itu pun keseriusan kita itu tidak akan membuahkan nilai juga kalau tanpa dukungan. Jadi pengalaman saya secara pribadi, selain saya menambah ilmu karena menghadapi cercaan dari Dewan Juri Provinsi, karena kan ketika kita menyampaikan karya tulis ilmiah itu kan di sana ada beberapa sanggahan yang sebenarnya sanggahan itu bukan kok merendahkan tapi membangun gitu ya. Itu di situ ada titik nilai plus menurut saya, peningkatan pengetahuan saya. Terus kemudian yang selama ini saya meyakini bahwa ini adalah yang terbaik, ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, sedemikian effort yang dikerahkan untuk mengikuti ajang Pi Award itu, apa yang didapat oleh Pak Ustadz Yasin di level provinsi tadi? Awardnya berupa apa itu? Ini ya, kalau berupa benda itu ada selempang, Mas? Selempang kayak gini? Oke, selempang lah. Selempang, terus ada piala, ada piagam. Terus dan uang pembinaan. Uang pembinaan berapa? Setengah juta. Oke, sudah masuk, ada angka jutanya lagi. Iya. Juara 1 itu? Juara satu. Jadi untuk semua kategori sama? Sama. 500. Iya. 500 kali 8? 4 juta. 4 juta total. Nggak ada juara umumnya? Nggak ada, karena memang itu gimana ya? Itu memang sengaja seleksi itu kan diadakan untuk mengambil juara 1 semua, untuk memenuhi kuota 8 kategori tadi. Karena memang itu seleksi untuk persiapan ke nasional. Jadi dapat tadi selempang, piala, sama uang pembinaan lah. Uang pembinaan setengah juta, 500.000 rupiah. Dari kabupaten ada nggak apresiasi mungkin? Ada sih, tapi kalau berupa materi memang gimana ya? Saya juga disuruh saja sudah seneng, Mas. Oke. Dapat ditugaskan itu saya sudah kebanggaan. Ada tidak? Ya nggak apa-apa lah. Kok ketawa? Ya udah, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Oke, kapok nggak ke depan untuk ikut-ikutan lagi hal macam ini? Saya sekali lagi saya sampaikan di awal tadi bahwa saya itu memiliki hobi belajar. Oke. Semangat belajar, sehingga kata-kata kapok yang tujuannya untuk mengetahui sesuatu pun tidak ada. Tidak ada. Karena memang saya memiliki hobi belajar. Asik lah kalau menurut saya di penyuluh itu asik. Asik. Oke. Dukungan dari internal ketika Pak Yasin ikut ke provinsi maupun nasional, ada tidak? Dukungan internal itu sebenarnya ada, tapi kan gimana aja, kita itu masih di zaman teknologi yang begini canggih, itu masih banyak masih banyak yang belum bisa mengikuti alur. Artinya begini, kemarin dukungan itu banyak yang salah. Ada yang salah menulis nama, ada yang salah pilih orang, mungkin salah nulis provinsi. Iya. Sehingga nggak masuk itu dukungan itu. Nah, untuk ke depan ya, siapapun yang diamanahkan oleh Kemenak
itu siapkan diri untuk digital itu. Bahkan kalau bisa memiliki media sosial itu jangan hanya WhatsApp, karena yang dari Pagar Alam itu beliau memiliki follower terbanyak itu sekitar 1.500. Itu baru satu media sosial dari TikTok itu. Oh, gitu. Belum dari apa namanya YouTube-nya, belum dari Instagram. Jadi harus bukan berarti apa ya, ini orang tua kok main Instagram, bukan itu. Jadi itu tuh untuk memenuhi apa ya, agar gimana ya, suatu saat nanti kita diperlukan bukti online itu untuk mempermudah itu. Karena masyarakat sekarang kan condongnya melihat segala sesuatu ke medsos. Medsos ya, betul, medsos. Oke lah, terakhir Mas, mungkin ada yang disampaikan mungkin? Kalau yang saya sampaikan, harapan saya nanti siapapun yang diutus oleh Kementerian Agama jangan membayangkan berapa atau seperti apa susahnya, tapi kerjakanlah dengan ikhlas. Insya Allah semua itu akan diberi balasan dengan sesuai dengan niatan baik kita atau keikhlasan kita dalam menjalankan tugas. Jangan membayangkan keuntungan dan kerugian, karena percayalah keikhlasan dan ketulusan kamu dalam mengerjakan tugas itu selain sebagai ibadah juga akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, sesuai dengan logo Kemenak ini, ikhlas beramal. Oke, terima kasih Pak Yasin telah berbagi kisah. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Pak Yasin ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi pihak terkait, mungkin sudah menjadi bahan evaluasi juga kan? Iyalah. Oke lah. Demikian perkesan kami pada pagi menjelang siang ini. Apabila ada salah-salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.